Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayrina Firdayati, SSIMT. Saya merupakan dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan bidang ilmu teknik lingkungan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen, yaitu menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran dengan mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan dengan kode mata kuliah TL2203 yang merupakan mata kuliah wajib mahasiswa program studi teknik lingkungan di semester 4. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, di mana 2 SKS adalah tatap muka dan 1 SKS adalah praktikum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Mikrobiologi Lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran lulusan adalah CPL 1, kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah lingkungan dengan menerapkan prinsip rekayasa, sains, dan matematika. CPL 2, kemampuan mengidentifikasi masalah, mengembangkan dan melakukan percobaan, menganalisis dan menafsirkan data, serta menggunakan penilaian untuk menarik kesimpulan dalam bidang pelestarian lingkungan. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terbagi dua, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar mikrobiologi. Dengan sub CPMK 1, mahasiswa mampu menerangkan konsep mikrobiologi dan sejarahnya. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menerangkan klasifikasi mikroorganisme. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menerangkan biologi sel. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menerangkan pertumbuhan mikroorganisme. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menerangkan metabolisme sel dan mikroorganisme. Sedangkan CPMK 2, yaitu mahasiswa dapat memahami cara mengidentifikasi mikroorganisme dan peranan serta fungsi mikroorganisme dalam berbagai media lingkungan atau habitat. Dengan sub CPMK, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menerangkan mikrobiologi air. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menerangkan mikrobiologi tanah dan udara. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menerangkan teknik biomolekuler berbasis identifikasi. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengenalan terhadap mikrobiologi, sejarah mikrobiologi, pengetahuan dasar tentang mikroorganisme seperti struktur sel, klasifikasi dan keanekaragaman mikroorganisme, komponen seluler, bentuk, ukuran dan jenis sel, pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme, juga bagaimana fungsi dan peranan mikroorganisme dalam media lingkungan seperti air, tanah, dan udara, serta cara identifikasi dengan metode klasik maupun modern dengan memanfaatkan perkembangan teknik biomolekuler. Evaluasi mata kuliah dilakukan dengan pembobotan keempat komponen penilaian, yaitu ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%, tugas 5%, dan praktikum 30%. Kuliah ini disampaikan dalam 16 minggu, dengan minggu ke-8 adalah ujian tengah semester, dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Pembelajaran dilakukan dengan metode kuliah interaktif dua arah, baik tatap muka maupun tatap maya, diskusi interaktif, pemberian tugas, responsi praktikum, dan praktikum. Di mana penilaian untuk praktikum didapat dari prates, postes, laporan, dan ujian akhir praktikum. Kuliah dapat disampaikan sinkronus, baik tatap muka maupun online tatap maya melalui Zoom, dan dapat juga disampaikan secara asinkronus, di mana materi perkuliahan dan tugas dapat diakses melalui LMS ITB, yaitu LMS EduNext ITB. Fasilitas lainnya yang diberikan ITB untuk perkuliahan adalah Sistem Informasi Akademik ITB atau SIEX, yang merupakan situs akademik di mana di dalamnya termuat jadwal kuliah dan pencatatan aktivitasnya, dokumen akademik, dan pengumuman yang seluruhnya terintegrasi secara daring.
Berikut kami sampaikan cuplikan dari perkuliahan saya di kelas Mikrobiologi Lingkungan minggu kelima dari sub CPMK Pertumbuhan Mikroorganisme dengan topik yang dibahas adalah definisi pertumbuhan mikroorganisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Selain pengajaran atau perkuliahan di kelas, juga ada cuplikan kegiatan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya ya. Mudah-mudahan masih semangat walaupun sudah kuliah dari tadi pagi gitu ya. Nah, kali ini kita di minggu kelima ya dari kuliah mikrobiologi lingkungan dengan nomor PL 2203 gitu ya. Di minggu 5 ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi minggu kelima dan minggu keenam gitu ya. Dan minggu ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi bila di 2 minggu sebelumnya kita sudah bicara tentang struktur sel, gitu ya, tentang struktur sel, maka mungkin Anda masih ingat ya, kira-kira apa saja tuh struktur dan komponen sel? Sitoplasma, oke, apalagi? Retikulum endoplasma, oke. Dinding sel, apalagi? Mitokondria, apalagi mungkin yang masih ingat? Ribosom. Ada alat gerak juga? Flagella, oke ya. Jadi itu semua dari satu sel. Ya, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana satu sel ini bisa tumbuh, gitu ya, bisa tumbuh. Kalau untuk manusia tumbuh bisa terlihat ya bertambah besar, tapi kalau untuk organisme yang cuma satu sel, bagaimana dia bisa tumbuh ya? Itu yang akan kita bahas lebih jauh pada hari ini. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi apa yang ditargetkan kepada Anda begitu ya dari kuliah mikrobiologi lingkungan. Jadi CPMK-nya adalah mahasiswa memahami dasar-dasar mikrobiologi. Kemudian sub CPMK-nya adalah khusus untuk minggu ini dan minggu depan itu Anda diharapkan punya kemampuan untuk menerangkan bagaimana pertumbuhan mikroorganisme, gitu ya. Oke, jadi kita akan bicara soal tumbuh, begitu ya, karena satu sel itu nanti akan menjadi kumpulan sel-sel mikroorganisme yang bisa bermanfaat seperti jadi yogurt gitu ya. Kemudian bisa juga merugikan ya, dari mulai Anda menjadi demam sampai menjadi sakit ya. Jadi dia bertambah banyak selnya ya. Nah, jadi kita akan pelajari dulu definisi dari tumbuh. Tadi ya saya sudah sebutkan bahwa tumbuh itu di dalam organisme lain biasanya dikenal dengan bertambah besar gitu ya. Tapi di dalam mikrobiologi, tumbuh itu artinya peningkatan jumlah sel. Jadi selnya bertambah banyak. Sebenarnya kita bertambah besar juga karena peningkatan jumlah sel. Jadi sebenarnya sama saja mau organisme satu sel atau organisme multisel. Intinya adalah adanya peningkatan jumlah sel mungkin karena pembelahan sel ya, terutama di sel-sel bakteri gitu ya, dan merupakan proses akhir dari kehidupan suatu sel mikroba. Jadi seperti Anda lihat di sini, pertumbuhan sel itu tergantung sekali pada banyak reaksi kimia yang melibatkan ada transformasi energi, kita udah bahas juga dalam 2 minggu yang lalu. Kemudian ada sintesis molekul besar dari molekul-molekul kecil gitu ya, membentuk yang namanya makromolekul seperti karbohidrat ya, kemudian protein, kemudian juga lemak ya, di mana nanti terjadi penumpukan dari makromolekul tersebut di dalam sel, sehingga sel kemudian menyiapkan dirinya untuk membelah diri ya, atau menambah generasi ini. Oke. Nah, minggu ini inilah yang akan kita bicarakan, yang akan kita dalami lebih jauh, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ada nutrisi yang penting ya, kemudian ada suhu, ada oksigen, lalu pH dan osmolaritas. Jadi kira-kira ini sebenarnya hampir sama juga ya dengan manusia gitu. Ya, Anda perlu beradaptasi juga dengan suhu? Perlu ya. Jadi mungkin itu juga ada bedanya kenapa
organisme manusia yang di daerah tropis berbeda perawakannya dengan manusia yang berada di daerah dingin. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini akan kita dalami faktor-faktor ini. Yang pertama adalah kebutuhan nutrisi, ya. Jadi yang jelas yang namanya organisme itu terdiri dari senyawa organik, ya. Maka rumusnya CHON, S dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita perlu karbon, ya. Nah, sumber karbon yang berbeda ini menyebabkan mikroba juga bisa kita kelompokkan menjadi dua, ya. Ada autotrof, ada juga heterotrof. Jadi kalau autotrof itu sumber karbonnya dari senyawa anorganik seperti karbon dioksida. Kalau heterotrof itu sumber karbonnya senyawa organik seperti glukosa, ya. Itu sama seperti manusia. Ya. Kemudian nitrogen. Jadi nitrogen ini juga Anda ketahui menjadi unsur penting pada banyak makromolekul, ya. Contohnya adalah asam nukleat, kemudian protein, ya. Itu menyebabkan kita membutuhkan nitrogen di dalam nutrisi kita, termasuk juga nitrogen. Lalu air dan juga energi. Nah, kalau berdasarkan energi, sumber energinya, maka bakteri itu bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu fototrof, jadi sumber energinya berasal dari cahaya matahari, dan juga kemotrof, ya, jadi sumber energinya berasal dari senyawa organik. Nah, selain yang makro yang kita butuhkan dalam jumlah besar, kita juga butuh unsur-unsur yang logam maupun non-logam. Kalau untuk non-logam seperti yang unsur penting misalnya sulfur, gitu ya, dan juga fosfor. Ini kita butuhkan misalnya kalau sulfur ini untuk membentuk beberapa asam amino dan protein. Sementara kalau fosfor itu kita butuhkan menjadi bagian penting dalam pembentukan asam nukleat dan juga bagian penting dari pembentukan pembawa energi, yaitu si ATP, adenosin trifosfat. Makanya fosfor itu harus ada di dalam nutrisi suatu makhluk hidup, ya, terutama mikroorganisme. Selain itu ada juga unsur logam yang kita butuhkan. Mungkin kalau Anda baca ini unsur-unsur logamnya, wah Bu, ini kan logam-logam yang mungkin berbahaya, ya, bisa menyebabkan kontaminan atau polutan, ya, di lingkungan atau organisme. Ya, kalau jumlahnya sangat banyak, gitu ya. Tapi yang kita butuhkan di sini jumlahnya kecil saja, gitu, sedikit saja. Tapi dia punya peranan di dalam pengaturan, misalnya pengaturan aktivitas enzim, kemudian transport elektron dan juga fosforilisasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah vitamin, ya. Jadi sama seperti organisme lainnya juga butuh vitamin. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah temperatur atau suhu, gitu ya. Jadi ini menarik, ya. Jadi suhu itu mempengaruhi mikroorganisme itu dalam dua cara yang berlawanan, ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat bahwa dengan meningkatnya suhu, ya, seperti Anda kalau terjadi peningkatan suhu di sekitar kita, maka metabolisme kita meningkat dengan cepat, ya. Demikian juga dengan mikroorganisme, metabolismenya jadi berjalan lebih cepat lajunya, gitu. Tapi itu sampai ke titik tertentu, di mana kalau suhunya sudah terlalu tinggi, ya, metabolismenya menjadi stop. Kenapa? Karena proteinnya atau komponen-komponen kimia lainnya itu terdenaturasi atau menjadi rusak. Jadi itu menjadi faktor pembatas di situ, ya. Jadinya di suhu kita ada tiga suhu, gitu ya. Ada suhu minimum. Ya, suhu minimum itu adalah suhu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bisa berkembang biak, gitu ya, atau membelah diri. Kemudian ada suhu optimum. Di suhu optimum ini adalah suhu di mana metabolismenya semua dalam kondisi yang terbaik, gitu ya. Lalu tadi seperti saya katakan, ya, bahwa suhunya menyebabkan laju metabolismenya baik, tapi pada titik kemudian itu menjadi pembatas, gitu ya. Denaturasi protein dan komponen-komponen kimia lainnya rusak. Itu artinya kita sudah mencapai suhu maksimum dari mikroorganisme. Maka ketiga suhu ini kita biasanya sebut dengan temperatur suhu kardinal, gitu ya. Ada minimum, optimum, dan maksimum. Nah, organisme atau mikroorganisme itu kan variasinya banyak, ya. Jadi nilai-nilai minimum, optimum, maksimumnya itu tidak sama.
semuanya variasi ya. Dua jenis yang walaupun sama kelasnya pun itu bisa bervariasi kehidupannya atau suhu karyonya. Oke. Nah, berkaitan dengan temperatur ini nanti kita akan pelajari lebih jauh perbedaan atau kelompok-kelompok mikroorganisme berdasarkan faktor suhu. Ada siprofil, ada mesofil, ada termofil, ada juga hipertermofil ya, bahkan ada yang menyebutkan sampai Nah, ini adalah contoh dari mikroorganisme yang kita temukan di daerah dinginnya bisa sampai minus 22 derajat Celcius. Ini contoh-contoh dari kutub utara, gitu ya. Jadi pada saat diambil esnya, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, ternyata ada banyak mikroorganisme yang masih bisa ditemukan di sini. Nah, jadi kalau kita klasifikasikan lagi, yang namanya siklofilik itu adalah mikroorganisme dengan suhu pertumbuhan optimal 15 derajat Celcius atau lebih rendah, dan suhu pertumbuhan maksimumnya di bawah 20 derajat Celcius. Ya. Nah, suhu pertumbuhan minimumnya itu bisa 0 derajat Celcius atau lebih rendah, seperti tadi yang sudah saya terangkan ya, kalau mereka pada saat musim dingin, gitu ya, misalnya di Rusia, kutub utara, begitu ya, itu bisa suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Tapi selain siklofilik, ada juga kelompok mikroorganisme yang kita sebut dengan siklotoleran, gitu ya. Jadi mikroorganisme ini kalau dia ditumbuhkan di suhu dingin, ya bahkan mungkin sampai 0 derajat Celcius, dia masih bisa tumbuh. Tapi sebenarnya si mikroorganisme ini punya suhu optimum di suhu 20-40 derajat Celcius. Jadi dia masuk mesofilik sebenarnya. Jadi kalau ada mikroorganisme seperti itu, kita harus hati-hati, ya. Karena salah satunya kita simpan makanan di kulkas untuk apa? Untuk menghambat pertumbuhan, gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat kalau di kulkas itu suhunya berapa? 45 derajat Celcius ya. Tapi walaupun kita taruh kulkas, ada beberapa makanan yang kemudian masih bisa membusuk kan ya. Jadi mungkin bukan di suhu optimumnya, tapi dia masih punya kemampuan untuk tumbuh walau sudah sangat lambat gitu ya. Ini yang juga didinginkan, jadi ada beberapa bakteri yang punya kemampuan untuk tumbuh walaupun dia sudah didinginkan gitu ya. Produksi susu, sari buah, sayuran, dan minyak. Kemudian mesofilik itu yang paling banyak ya, paling banyak kita temukan karena range-nya normal begitu ya, antara 20-40 derajat Celcius. Lalu ada termofilik ya, jadi organisme yang pertumbuhannya suhunya melebihi 45 derajat Celcius. Ini juga cukup banyak kita temukan, apalagi di negara Indonesia, karena kita punya ring of fire gitu ya. Jadi daerah-daerah volcano gitu ya, daerah-daerah gunung berapi gitu, yang punya mata air panas ya, sumber air panas gitu ya, atau kawah-kawah ya, seperti misalnya mungkin sudah pernah ke Tangkuban Perahu? Pernah masak telur? Di Tangkuban Perahu? Waduh, Pojok belum? Belum, padahal orang Bandung ya, belum sampai ke Tangkuban Perahu, kan bisa tuh masak telur sampai telur rebus gitu ya. Nah, itu saking panasnya suhunya itu di kawah, kalau nggak salah namanya Kawah Ratu ya. Kemudian mungkin yang penting buat sains lingkungan gitu ya adalah kemampuan mikroorganisme untuk tumbuh di kompos. Mungkin masih ingat kompos itu kan dikumpulkan gitu ya sampai membentuk gunungan. Itu maksudnya apa Kak? Menaikkan suhu ya. Jadi itu suhunya itu bisa sampai 60 derajat Celcius. Tujuannya memang untuk mematikan mikroorganisme patogen. Karena mikroorganisme patogen yang membuat Anda demam kalau sakit gitu kan, itu kan nggak bisa melebihi sampai 40 derajat Celcius ya. Bukan cuma mikroorganisme, Andanya juga mati. Kalau panasnya sampai 45 derajat Celcius itu bukan cuma mikroorganisme patogennya aja ya. Jadi di dalam composting sudah di konsep dalam composting itu adalah memanaskan suhunya dengan membuat gunungan itu sampai mencapai sekitar 60 derajat Celcius supaya patogennya nanti. Oke. Ya. Nah, satu kelompok bakteri
bakteria yang sangat umum terdapat di daerah-daerah ekstrim, tadi ekstrim dingin ataupun ekstrim panas, itu adalah Archaea. Oke, mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan? pH. Jadi kalau Anda lihat bahwa sumber-sumber makanan dan juga lingkungan kita, penyedia lingkungan kita itu juga punya pH yang berbeda-beda. Ada tanah yang asam gitu ya, atau ada sumber makanan yang asam seperti jeruk misalnya gitu ya. Nah itu difavoritin atau disukai oleh mikroorganisme berbeda ya. Jadi karena itu berdasarkan pH kita juga bisa mengelompokkan mikroorganisme menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok neutrofilik. Jadi mereka bisa hidup di media antara 5,5 sampai di bawah 8. Kemudian ada yang disebut dengan asidofilik, jadi dia bisa tumbuh di bawah pH 5,5. Ya. Kemudian juga ada alkalifilik gitu ya. Ini adalah salah satu jenis bakteri yang mungkin sedang tren saat ini gitu ya. Bukan cuma karena punya kemampuan untuk melakukan fermentasi yang produknya bermacam-macam gitu ya, tapi juga di TL misalnya kita melakukan penelitian memanfaatkan bakteri-bakteri asidofilik untuk memfermentasi tinja gitu ya. Ini ada salah satu kakak tingkat Anda yang sedang mengerjakan itu gitu ya, dengan melakukan itu. Ya, jadi kita gunakan bakteri Lactobacillus gitu ya, jadi menghasilkan asam laktat. Gitu. Jadi ini harus pH-nya rendah. Oke, kemudian faktor berikutnya ini adalah osmolaritas. Jadi kita menyadari bahwa air itu menjadi salah satu kebutuhan penting kan bagi organisme termasuk mikroorganisme gitu ya. Jadi ketersediaan air itu tidak hanya bergantung pada seberapa lembab atau kering suatu lingkungan, tetapi juga pada konsentrasi zat yang terlarut begitu ya. Jadi kalau makin banyak zat yang terlarut, maka konsentrasi airnya itu akan makin rendah gitu ya. Nah, ini adalah tabel ya untuk lebih melihat lebih dalam mengenai kelompok-kelompok hubungan oksigen dengan mikroorganisme. Jadi nanti di sini kita bisa manfaatkan pengetahuan ini pada saat kita akan membahas mengenai metabolisme ya, ada respirasi, ada fermentasi. Nah di sebelah kanan itu adalah contoh-contoh jenis bakterinya gitu ya. Kemudian di mana kita bisa temukan di dunia nyata ya, itu habitatnya. Jadi kalau yang aerob itu misalnya kita temukan di kulit gitu ya, di debu. Lalu yang fakultatif ini contohnya di usus besar kita gitu ya. Di usus besar kita makanya sering ada yang ya. Kemudian ada yang mikro aerofilik tadi ya, itu tapi tingkatannya lebih rendah. Contohnya di air danau. Jadi kan air danau itu airnya tenang ya dan dalam gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang oksigennya benar-benar tidak tersedia dengan baik. Oke, nah pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Tadi itu ada bakteri mikroorganisme yang tahan di beberapa suhu kan. Itu memang dari struktur tubuh mereka sendiri atau hubungannya gitu sih sampai bisa tahan panas banget atau dingin banget sebelumnya. Nah, makasih Ivi pertanyaannya. Jadi ternyata para ahli itu mencoba meneliti gitu ya, apakah ada perbedaan di antara mikroorganisme yang bisa hidup di suhu dingin, suhu panas gitu ya, dan juga yang di suhu rata-rata gitu ya, rata-rata normal antara 20 sampai 40 derajat. Jadi mereka melihat dari dua aspek ya, itu ada enzim dan protein, juga kandungan asam lemaknya. Jadi ternyata di mikroorganisme yang bisa hidup di suhu dingin, itu kita pertama lihat asam lemaknya aja. Dia punya kandungan asam lemak tidak jenuhnya dan rantainya pendek-pendek. Jadi kandungan asam lemak tidak jenuhnya banyak dan rantai pendeknya itu juga banyak. Tapi kalau di mikroorganisme yang di suhu panas, ya, kandungan asam lemaknya asam lemak jenuh yang banyak. Kemudian rantai kandungan asam lemaknya juga rantai yang panjang-panjang. Jadi itu perbedaan dari struktur sel atau komponen sel di dalam mikroorganisme antara yang bisa hidup di suhu dingin dengan di suhu panas.
Maksudnya apa ya? Mereka itu fungsinya bisa menjaga membrannya tetap berada dalam keadaan setengah cair itu kalau disuding. Karena kalau disudingin kan air beku. Nah, dia harus jaga supaya air nggak beku kan gitu. Jadi airnya nggak beku, jadi membrannya tetap terjaga setengah cair. Sehingga proses-proses metabolisme dan lain-lain masih bisa berlangsung. Itu kira-kira. Makasih ya itu pertanyaannya. Oke, balik lagi kita kuis ya. Boleh silakan untuk mengakses kuisis. Sebentar ya. Kelompok mikroorganisme yang tidak butuh oksigen dan kehadiran oksigen tidak membuat tumbuh lebih baik bagi kelompok tersebut adalah dia tidak butuh oksigen, tapi kalau terpapar oksigen nggak apa-apa, cuma tidak membuat dia lebih baik. Soal kita mulai mendekati. Oke, jawabannya aerotoleran. Ya, yang betul. Jadi dia bisa mentoleransi, tapi sebenarnya dia nggak perlu. Gitu. Ini masih ada pertanyaan lagi tampaknya. Oh. Kan sudah. Oke. Iya. Berarti ada tambahan nilai nih nanti buat penilaian terakhir ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, baik. Mungkin itu dulu ya untuk kuliah kita pada hari ini, gitu ya. Jadi minggu depan Anda akan menghadapi praktikum yang akan membahas ya atau mencoba eksperimen-eksperimen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kita akan coba tumbuhkan mikroorganisme di temperatur yang berbeda-beda, pH yang berbeda-beda, kondisi oksigen yang berbeda-beda, dan juga kondisi konsentrat ya, zat konsentrat yang berbeda ya. Kita pakai NaCl nanti gitu ya. Terus juga minggu depan masih di pertumbuhan mikroorganisme, kita akan membahas soal kurva tumbuh. Ya. Oke, dari saya terima kasih banyak atas perhatian Anda, begitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar mikrobiologi lingkungannya. Saya tutup dulu kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah mikrobiologi lingkungan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah mikrobiologi lingkungan, program studi teknik lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.